فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Menggulung lengan baju jika terkait dengan sholat, maka ini makruh. Namun jika dilakukan di luar sholat dan tidak dilakukan demi sholat, demi masalah sholat, sekedar ya lengan bajunya digulung, maka ini tidak mengapa, karena terkadang seseorang perlu untuk menggulung lengan bajunya untuk memudahkan beberapa urusannya dan semacam itu. Walaupun tentunya yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan adalah kalau emang lengan bajunya kepanjangan, ya dipotong, dijahit sesuai dengan hajatnya, tidak dibiarkan kepanjangan terus-menerus. Adapun kalau terkait dengan masalah sholat, maka ini makruh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Umirna an nasjuda ala sab'ati a'dzum." Kami diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Wala nakuffa sauban wala sya'ra. Dan kami diperintahkan untuk tidak menggulung baju ataupun juga menggulung rambut. Dan dari Quraib Maula bin Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau melihat Abdullah ibnul Haris radhiyallahu anh salat dalam keadaan kepalanya itu, rambut kepalanya itu terikat dari belakang. Maka Ibnu Abbas bangkit, faja'ala yahulluh, maka mulailah dia melepaskan ikatan rambut Abdullah ibnul Haris tadi yang sedang salat itu. Falamman sarafa aqbala ila Ibni Abbas. Tatkala dia selesai sholat, maka dia berpaling kepada Ibnu Abbas, menghadap ke Ibnu Abbas seraya mengatakan, malaka waroksi, apa urusanmu dengan rambut kepalaku? Maka Ibnu Abbas mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama masalu hadza masalul ladzi yusalli wa huwa maktuf. Sesungguhnya perumpamaan orang ini, orang yang sholat dalam keadaan rambutnya terikat, itu seperti orang yang sholat dalam keadaan tangannya terikat. Baik. Jumhur ulama mengatakan makruh, ada yang sampai mengatakan wajib, karena kita tahu bahwasanya meletakkan telapak tangan di tanah, di lantai, itu wajib di dalam sholat ketika sujud. Maka ketika Nabi mempermisalkan rambut yang terikat seperti tangan yang terikat, maka yang mengatakan wajib pun pendapatnya kuat. Jumhur mengatakan makruh. Intinya adalah terlarang, maka jangan dilakukan itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan yang dimaksudkan dari hadis ini adalah yaitu jangan pakaiannya itu diikat-ikat, demikian pula rambutnya. Dan zahir dari riwayat menunjukkan ini larangannya ketika di dalam sholat. Dan ini adalah pendapat Ad-Dawudi. Dan ini judul dari sebagian babnya Imam Bukhari. Bab la yakufu saubahu fis shalah. Jangan mengikat pakaian. Kaf itu mengikat, menggabungkan, mengumpulkan, menggulung di dalam sholat. Adapun Al-Qadhi Iyad membantah dan beliau mengatakan ini menyelisih pendapat jumhur, karena jumhur memakruhkan itu untuk orang yang sholat, sama saja dia mengerjakannya di dalam sholat atau sebelum masuk waktu sholat. Baik. Intinya apa? Ini terkait dengan sholat, sama saja dilakukan di dalam atau di luar, tapi demi sholat dia. Intinya kalau terkait dengan sholat jangan digulung bajunya, demikian pula rambut, biarkan dia apa adanya. Adapun kalau tidak terkait dengan sholat, ya makruf, terkadang orang perlu menanam sesuatu atau menggali sesuatu, takut lengan bajunya jadi kotor atau basah, maka dia menggulungnya dan agar tidak mengganggu, mungkin ketika sedang bekerja ini dan itu, lengan baju digulung, tidak terkait dengan sholat, maka ini tidak masalah. Tapi kalau terkait dengan sholat, nah itu tadi pembahasannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menyebutkan para ulama bersepakat
bahwasanya kalaupun orangnya melakukan itu, yaitu rambutnya diikat atau lengan bajunya dising-singkan di dalam situasi sholat itu atau demi sholat, ini tidak sampai merusak sholat dia. Ibnul Munzir menukilkan dari Al-Hasan Al-Basri, orangnya wajib mengulang, tapi tentunya ini bukan pendapat yang kuat. Jumhur mengatakan tidak sampai wajib mengulang, sholatnya tidak sampai rusak. Kemudian Al-Hafidz mengatakan, ada yang mengatakan hikmah dari larangan ini adalah karena jika dia mengangkat bajunya dan rambutnya untuk bersentuhan langsung dengan lantai atau dengan tanah di waktu sujud, ini seperti orang yang sombong, yang tidak mau bersentuhan dengan tanah. Selesai dari Fathul Bari. Thayyib, Al-Allamah Fadilatul Syekh Ubaidullah bin Abdurrahman Ubaidullah Al-Mubarakfuri di dalam kitab beliau Mir'atul Mafatih beliau menyebutkan maknanya adalah saya diperintahkan untuk kita semua membebaskan pakaian dan rambut, yaitu biarkan saja, jangan diikat-ikat dan tidak menggabungkannya demi melindungi baju dan rambut itu dari bersentuhan dengan tanah. Tetapi kita seharusnya adalah membiarkan kedua-duanya itu sehingga jatuh ke tanah agar kita semua bersujud dengan seluruh anggota badan kita. Dengan seluruh anggota badan dan pakaian. Larangan dari Al-Kafat maksud beliau adalah mengikat sebagian rambut, mengikat di belakang tengkuk misalkan, atau mengumpulkan rambutnya di bawah imamah, intinya demi menjaga rambut jangan sampai kena tanah, atau mengikatnya dengan sesuatu, atau menggulungnya. Demikian pula yaitu menggulung pakaian atau mengikat bagian tengahnya agar tidak sampai kena tanah, atau yaitu mungkin menyebutkan beberapa contoh-contoh, intinya agar jangan sampai baju itu kena tanah. Kemudian beliau mengatakan, ada yang mengatakan pelarangan tadi adalah makruh tanzih. Dan hikmahnya adalah bahwasanya rambut dan pakaian itu hendaknya sujud bersama orang yang sujud. Adapun kalau kita menjaga jangan sampai rambut dan pakaian kena tanah ketika sujud, maka ini menyebabkan pahala akan berkurang. Pahala yang terkait dengan masalah sujud itu. Ada yang mengatakan ini mirip dengan orang yang menyombongkan diri, tidak mau pakaian dan rambutnya kena tanah. Dan telah datang hikmah dari pelarangan mengikat rambut atau menanam yaitu menanam penjepit rambut agar rambut tidak kena tanah. Itu di antara hikmahnya adalah agar tidak menyerupai tempatnya setan di waktu sholat. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang jayyid, bahwasanya Abu Rafi' melihat Al-Hasan bin Ali sholat dalam keadaan rambutnya yang agak panjang itu dijepit di tengkuknya. Maka Abu Rafi' radhiyallahu anhu melepaskannya. Kemudian beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzalika maq'adus syaitan." Itu adalah tempat duduknya setan. Kemudian Syekh Ubaidullah Al-Mubarakfuri mengatakan, zahir hadis ini menuntut bahwasanya larangannya itu dalam situasi sholat, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ad-Dawudi, tapi dibantah oleh Al-Qadhi Iyad yang mengatakan ini menyelisihi pendapat jumhur, karena jumhur memakruhkan itu semua untuk orang yang sholat, sama saja mengerjakan di dalam sholat atau sebelum masuk ke dalam sholat. Imam Nawawi mengatakan inilah yang terpilih dan yang benar, yaitu pendapat jumhur, yaitu sama saja dia mengerjakannya setelah takbiratul ihram ataukah dia mengerjakan sebelum takbiratul ihram, yang penting terkait dengan sholat, maka ini adalah makruh. Kemudian Imam Nawawi mengatakan yang zahir ini dinukilkan dari sahabat dan yang lainnya. Baik, selesai dari Mir'atul Mafatih. Dan inti pembahasannya juga sama disebutkan oleh Fadilatul Syekhina Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi rahimahullah di dalam Zakhiratul Uqba.
Beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan rambut di dalam hadis tadi adalah rambut kepala. Dan maksudnya adalah jangan rambut itu digabung-gabungkan, jangan pula dikumpul-kumpulkan, yaitu diikat untuk ketika hendak sujud. Demikian pula pakaian, demi menjaga jangan sampai kena tanah. Tapi hendaknya biarkan saja apa adanya terkena tanah sesuai dengan keadaannya, agar semuanya sujud kepada Allah Ta'ala, kata beliau. Tayyib, inilah pembahasannya, wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.